Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin pemirsa TV1 yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak, dengan nikmat yang begitu besar, yang apabila kalau misalkan kita coba untuk merenungkan nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitung daripada banyaknya nikmat Allah tersebut. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran tentang perihal kepastian manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Di dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini adalah kepastian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah kabarkan kepada kita, bahwa kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Di sini ada yang menarik. Ketika Allah pastikan kita tidak mampu untuk menghitung daripada nikmat-nikmatnya, bagaimana kita mampu untuk mensyukuri satu demi satu daripada nikmat Allah yang kita berikan, yang kita rasakan. Oleh karena itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ ditafsirkan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kamu, meminta kepada kalian untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah satu demi satu, maka kamu tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Dan apabila kamu diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah satu persatu, kamu tidak akan mampu dan pasti kamu akan meninggalkan daripada perintah bersyukur tersebut. Dan bahkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia, Allah menghendaki untuk memberikan azab kepada manusia atas ketidakmampuannya dalam mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala satu demi satu, dan Allah menyiksa manusia tersebut, Allah pantas untuk menyiksanya. Bahkan Allah tidak zalim, karena siksaan yang Allah berikan kepada manusia tersebut karena ketidakmampuan manusia di dalam mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah teruskan di dalam firman ini, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah tidak akan meminta kepada kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah satu demi satu. Akan tetapi Allah hanya mewajibkan kepada kita untuk kita taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan apabila kita lakukan hal tersebut dengan kita taat kepada Allah, maka itu sudah cukup menjadi ungkapan bahwa kita sudah mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar
dibanding di antara nikmat-nikmat Allah yang banyaknya tersebut, nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat ketika Allah tanamkan di dalam hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat yang begitu besar yang harus kita lebih syukuri dibanding nikmat-nikmat yang lain, yang harus kita pelihara sampai akhir hayat kita, karena nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat yang sangat besar. Bagaimana nikmat ini tidak menjadi nikmat yang sangat besar? Karena nikmat inilah menyebabkan orang selamat di dunia. Manusia akan selamat apabila mendapatkan kenikmatan iman. Dia akan selamat di dunia daripada kekufuran. Orang yang mendapatkan kenikmatan iman, dia akan selamat daripada kesyirikan. Orang yang mendapatkan kenikmatan iman dan ia mati dalam keadaan iman, Allah jamin ia akan menjadi orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ketika nikmat iman ini Allah berikan di dunia, manfaat di akhirat, Allah akan bebaskan kita daripada siksa api neraka. Dan Allah akan masukkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat Allah yang begitu besar ini, yaitu nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang dimaksud, nikmat iman yang dimaksud di dalam hal ini adalah nikmat iman yang membawa kita kepada ketaatan, nikmat iman yang membawa kita kepada amalan-amalan yang saleh, nikmat iman yang akan membawa kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan keimanan yang hanya sekedar pengakuan. Karena lisan bisa berbohong, karena lisan bisa melakukan, karena lisan bisa mengatakan apa-apa yang tidak sesuai dengan perlakuan. Allah akan uji manusia yang mengaku beriman. Allah akan memberikan ujian kepada siapa-siapa yang mengaku beriman. Allah perlu bukti, dan kita harus membuktikan atas apa yang kita akui tentang keimanan kita. Dan kita tidak akan pernah luput daripada ujian Allah di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.